Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Isnu Arif dan Bung Said Didu dari Forum News Network, Manusia Merdeka Forum News Network. Bang Said Didu, beberapa waktu yang lalu kita akan bicara banyak sekali orang yang mengambil untung bermain bisnis di tengah pandemi. Nah, sekarang secara tidak langsung ini kan akhirnya terbuka, mulai diakui. Presiden Jokowi sudah minta diturunkan PCR itu dari sampai harga 450 sampai 550 gitu. Padahal sekali kalau nggak salah sekarang tarifnya beragam ya. Ada yang 900, ada yang sampai 1,5 juta sampai 2 juta. Memang benar-benar banyak sekali yang menangguk keuntungan nih. Jadi ini Mas Ersu, saya pikir publik perlu paham bahwa apabila pemerintah mewajibkan sesuatu lewat regulasi, maka pemerintah itu harus mengatur harganya atau menyediakan barangnya. Itu prinsip daripada pengaturan. Jadi contoh begini, orang semua yang punya motor harus punya SIM, maka itu harganya ditetapkan oleh polisi. Atau produk-produk yang bisa diproduksi oleh siapa saja boleh, biar bersaing sehat. Seperti pakai helm wajib, orang harus beli helm kan, tapi kan itu bisa diproduksi oleh siapa saja. Tapi kalau suatu produk hanya orang-orang tertentu yang bisa pegang, dan pemerintah membuat aturan bahwa itu wajib, maka pemerintah harus menyiapkan barangnya atau mengendalikan harga, itu prinsip. Nah, menarik kita lihat bahwa tentang PCR lah dulu kita bahas ya. PCR ini pemerintah mewajibkan kepada masyarakat untuk yang mau ke mall, yang mau ke tempat umum, yang bahkan mau ke masjid, apalagi naik pesawat, itu diwajibkan PCR. Nah, PCR ini kan tidak ada standar harganya dan tidak ada BUMN ikut, jadi kita nggak tahu sama sekali harganya berapa sebenarnya. Nah, sehingga terjadi bisnis yang sangat besar. Saya coba menghitung saja, Bang Hersu, kira-kira kalau setahun ada orang melakukan PCR 20 juta orang. Karena orang kan PCR 2 hari hanya berlaku 2 hari, apalagi diperpendek hanya 2 hari. Kalau SIM kan 5 tahun. Ini 2 hari berlaku. Nah, kalau kita melakukan PCR karena terpaksa dengan aturan. Jadi ini kan terpaksa karena aturan. Jadi menggunakan PCR terpaksa karena aturan. Kita ambil rata-rata. PCR itu kalau yang normal, maksudnya itu lebih dari 24 jam, itu 900.000 di Jakarta. Di daerah mahal. Di Jakarta 900.000. Tapi kalau kita minta selesai 24 jam, maka itu 1,5 juta. Nah, kita anggaplah rata-rata 1,2 juta seluruh Indonesia. Kali 20 juta, maka itu bisnis 20 triliun. Pak Hersu, saya ulangi, 20 triliun. 20 triliun. Nah, dan kita tahu bahwa ini ada yang agak monopoli. Saya dapat informasi sampai pemilik yang punya izin impor PCR itu sudah beli pesawat pribadi. Saking apa namanya, untungnya besar sekali gitu. Ya, nah, dapat rezeki nomplok ini ya. Langsung kaya raya. Iya. Nah, itu PCR, belum antigen. Belum antigen. Kemarin belum oksigen. Kemarin kan oksigen bukan karena regulasi, karena kebutuhan, tapi saya ingatkan yang regulasi. Nah, sekarang jadi bisnis. Nah, kita harus melihat pemerintah mengakui bahwa sejak pandemi ini sudah ada dana sekitar 1.000 triliun untuk pandemi, untuk menangani uang rakyat 1.000 triliun. Itu sama dengan bisnis besar sekali. Nah, yang ditanggung oleh pemerintah adalah rumah sakit. Kalau orang kena COVID, itu dibayar pemerintah. Gitu kan? Nah, ini juga perlu dilihat lagi, karena siapa tahu ini rumah sakit mengambil untung sangat besar dari beban pemerintah tersebut. Nah, Yang ketiga vaksin. Vaksin ada 2. Ada vaksin berbayar, ada vaksin yang ditanggung pemerintah. Nah,
vaksin ini juga tidak ada harganya, tidak ada standar harganya. Harga vaksin di dunia itu bervariasi dari $3 sampai $35. Variasi harganya. Harga Indonesia rata. Di Indonesia rata. Nah, terus ada juga vaksin yang yang dapat hibah, jutaan vaksin hibah dari beberapa negara atau lembaga internasional. Ini juga kita nggak tahu, siapa tahu itu dijual. Dijual itu bukan berarti dijual ke ini, tapi dijual dan dibeli pemerintah dan dibayar pemerintah. Dikeluarkan uang pemerintah untuk membayar itu. Padahal itu vaksin gratis kan, kita nggak tahu yang mana. Nah, vaksin berbayar ini lagi ditetapkan kan kemarin tuh, seingat saya 900 ribuan gitu kan, 800 ribuan, tapi dengan online 1 juta per orang. Nah itu kita juga tidak tahu itu siapa yang bisnis vaksin itu. Ya kan, bisnis COVID ini akan melahirkan konglomerat baru bagi pengusaha yang dekat dengan kekuasaan, yang bisa mendapatkan itu, tapi menghasilkan konglomerat baru juga di rumah sakit, menghasilkan kemiskinan baru di rakyat. Itu kira-kira yang terjadi, Mas Hersu. Ya. Nah, kalau Presiden Jokowi saja berani mematok bahwa harus diturunkan sekitar 450 sampai 550, sementara Anda tadi menyebutnya rata-rata 1,2 juta. Jadi sebenarnya asumsinya dengan 450 sampai 550 saja sudah untung. Tapi kalau kemudian sampai di atas 1 juta, ini kan berarti keuntungan mereka ini berlipat-lipat tidak karuan kan, Bang Said itu. Dan ini moral hazard kan di tengah situasi orang sedang darurat, orang sedang panik, dan mereka yang memonopoli, katakan dalam tanda petik yang memiliki barang yang terbatas ini kan bisa kita sebut monopoli, kemudian seenaknya saja menjual harganya dengan sangat tinggi. Nah, itu kan pernyataan juru bicara Menteri Kesehatan terkait tentang penetapan harga 900.000. Ya. Mereka akan menyatakan bahwa sudah memanggil semua supplier dan pihak-pihak terkait termasuk BPK, BPKP. Tapi kan kita paham juga kalau mereka kompak, atau penawarnya itu cuma 3, maka dia kompak, maka pasti ada auditornya menyatakan sekian. Tapi betul Mas Hersu katakan bahwa ya berarti ada yang menikmati untung. Jadi memang itu harus diaudit ulang. Nah, tapi kalau ulang semua, saya yakin harus ada, ini pasti ada yang masuk penjara karena dia sudah memeras rakyat. Nah itu, tapi saya pikir pengacaranya apa? Saya bukan kerugian negara, gitu kan? Bukan kerugian negara karena yang DPR ini kan rakyat yang bayar, kecuali dibayar pemerintah, kan tidak dibayar pemerintah. Nah, tapi itu saya pikir ini menunjukkan bahwa di bisnis COVID, jadi berarti kan di bisnis COVID ini itu sepertinya gambaran yang dikatakan Pak Jokowi bahwa harganya 450 sampai 500, faktanya 900 sampai 1,5 juta, berarti ada orang yang menikmati betul keuntungan yang sangat besar dan memeras suara rakyat. Jadi saya pikir ini ya menarik nih untuk ditelusuri. Siapa tahu juga terjadi di vaksin, alat kesehatan, kemudian di yang lain-lain juga terjadi. Kita nggak tahu. Sepertinya terjadi gitu. Ya, kalau saya membaca laporan keuangan sejumlah perusahaan farmasi dan rumah sakit, rumah sakit swasta ini keuntungannya memang berkali lipat nih, Bang Said itu. Tapi tanpa kita bermaksud suuzon berat atau menduga-duga yang buruk. Tapi ini kan kita punya pengalaman. Orang seperti saya, seperti Anda kan punya asuransi sendiri kalau masuk ke rumah sakit ya. Dan pengalaman kita itu ketika mereka tahu kita ditanggung oleh asuransi itu, obat-obatan yang mahal-mahal, bahkan kadang-kadang vitamin yang nggak perlukan pun dimasukkan ke dalam di dalam obat. Prakteknya seperti itu kan. Nah, bisa terjadi begitu karena tahu dibayar oleh pemerintah, banyak rumah sakit yang bermain semacam ini. Sangat terbuka kemungkinan itu karena ditanggung pemerintah, pemerintah kan. Nah, kalau ditanggung pemerintah lebih gampang lagi, tinggal tagih aja. Kalau asuransi kan pihak asuransi masih teliti,
Iya, Pemerintah betul. nggak punya aparat Ya. untuk meneliti gitu. Ya, Hmm. kalau asuransi itu didatangi rumah sakit, dicek apakah benar ini penting. Ya, ya, Dan biasanya asuransi itu punya orang di rumah sakit ya, untuk mengecek obat-obat yang mau diberikan kepada pasien yang ditanggung oleh asuransi. Tapi kalau pemerintah kan betul. nggak ada yang Hmm. nungguin. Ya, ya. Oke, jadi sebenarnya kalau ini fakta adanya harga yang disparitas harga yang sangat tinggi, terutama dengan yang pembandingnya kan India, dan kemudian pernyataan dari Pak Jokowi minta diturunkan ini kan sebenarnya merupakan fakta yang tidak bisa terbantahkan gitu ya, yang tidak bisa dibantah lagi memang ada permainan semacam itu. Saya pikir udah mulai telah. Ini saya menyatakan Pak Ersu, ini hanya waktu yang menunggu, Aha, hanya waktu saja. Semua bisnis ini akan terbuka. ya, Semua permainan tanda kutip di penanganan COVID ini akan terbuka. ya, ya, Itu saya tinggal waktu aja sehingga akan terbuka nantinya. ya. Dan ini Nah, udah jalan jadi satu kita tahun loh ya, Bang Saididu. Ini ya udah panen mereka 1,5 tahun ini. ya, yang saya katakan tadi, ada yang orang menyampaikan saya sampai sudah beli pesawat pribadi, hanya Ah, bisnis PCR aja. iya, iya, iya. Bisnis PCR. Nah, jadi apa namanya? Jadi kita gini aja lah, Mas. Kita yang harus ditelusuri ini adalah satu, tentang yang bisnis COVID ini, satu PCR, dua antigen ini tidak terlalu, karena tidak terlalu mahal gitu, dan di pasar banyak sekali yang ada. PCR ini kan memang terbatas sekali yang bisa menentukan karena harus punya laboratorium segala. Kalau antigen nggak, saya di rumah ada antigen seperti aja. Ya, ya, Nah, ya. tapi itu pun untungnya besar karena harganya kan paling sekarang tuh 30 ribuan, tapi kalau ada suratnya menjadi 100 ribu kan, 150 sampai 200 ribu. Jadi Ya, bayangkan, 150-an ribu ya. ah, 150-an ribu ya. 150 sampai Hmm. 150 ribuan. Jadi Ya, kan untungnya besar sekali tuh. ya, Hanya karena hanya karena butuh tanda tangan gitu kan. Kalau ya, lakukan sendiri nggak boleh gitu kan. Nah, ya, jadi itu pun untungnya sangat-sangat besar. Nah, kemudian yang kedua tadi PCR. PCR ini penting sekali. Yang ketiga adalah vaksin. Vaksin ya, ini ada dua. Vaksin yang ditanggung pemerintah dan vaksin yang tidak ditanggung, yang berbayar. ya, Siapa tahu juga itu ada pemainnya. Yang ya, ketiga adalah menurut saya adalah alat-alat kesehatan. Dulu APD, pengadaan APD itu juga pemainnya kita tahu banyak sekali. ya, ya, Alat perlengkapan APD para dokter nakes itu kita tahu, dan banyak pemainnya yang di situ. Nah, yang kelima adalah bansos, bantuan-bantuan yang diberikan ke masyarakat gara-gara COVID. Ini juga perlu jadi mahal itu menurut saya yang perlu diaudit di kemudian hari gitu. ya. Oke, mudah-mudahan ini langkah awal saja, tapi kita harus terus mengawal gitu ya, Bang Said itu kan, karena kemarin kita hanya memberikan clue-clue gitu bahwa banyak sekali bisnis Ya. di sekitar COVID ini, tapi sekarang sudah mulai terbuka kan, dan mudah-mudahan pemerintah akan tidak hanya berhenti di situ, karena kita sendiri kan tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Artinya Ya, kalau dibiarkan ini praktek-praktek curang ini akan panen raya terus sampai selama pandemi ini berlangsung. jadi saya pikir pernyataan Presiden tadi adalah membuka tabir atau jendela untuk mengetahui permainan bisnis COVID di Indonesia. Itu saya pikir itu tabirnya mulai terbuka. Jadi saya pikir ya mudah-mudahan yang lain terbuka semua. Tapi kita harus tahu lagi bahwa 450.000 itu sampai 500.000, apakah memang itu harga yang sudah ini, kita nggak tahu, karena ini bukan persaingan, bukan barang yang yang gampang diperoleh. Itu hanya orang-orang tertentu, dan biasanya Mas Hersu yang hal seperti ini biasanya itu sudah dikunci. Jadi kalau Mas Hersu mau impor itu nggak mungkin lagi mereka. Iya, iya, iya. Oke, jadi yang kita sebut biasanya 4L ya, lu lagi, gitu ya, lu lagi. Ya, Oke, Mas Hersu, saya pikir saya berharap ini menjadi perhatian kita semua karena dana besar sekali, ribuan triliun, ya,
jangan sampai seratusan ribu rakyat Indonesia meninggal karena COVID. Ya. Kemudian mungkin juga ribu anak yatim piatu korban COVID, terjadi karena COVID, tapi ada pihak lain yang menjadi kaya raya karena COVID. Ini menurut saya ketidakadilan yang perlu menjadi perhatian semua pihak, apalagi yang sedang berkuasa. Oke, terima kasih Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.